komputer. Baik teman-teman, ini saya coba untuk share dulu yang ada di sini ya. Tampil ya teman-teman ya. Oke, ini query atau SQL console, teman-teman bisa buka, kemudian bisa nanti menggunakan itu latihan dan lain sebagainya, silahkan saja. Nah, ini yang akan saya munculkan teman-teman kemarin itu kan cukup banyak ya, sudah ya. Yaitu teman-teman bisa menggunakan insert, kemudian pakai dua mode, insert menggunakan teks GUI, CLI, terus teman-teman bisa mengubah, saya kasih tipsnya, mengubah data dengan mudah ya. Contohnya kemarin kita memanipulasi tabel pad ya. Ini ya, banyak banget datanya ya, banyak banget. Jadi di situ teman-teman bisa melihat update data dengan cepat tanpa harus menggunakan satu baris perintah per perubahan. Nah, itu dengan menggunakan apa kemarin teman-teman, ada yang masih ingat? Apa yaitu? Menggunakan apa? Kita mengubah teksnya ya, berarti kita menggunakan teknik load data lokal ya. Load data lokal itu kita ngotak-ngatik teksnya, datanya kita mengubah, kemudian kita bisa ubah, kemudian kita bisa delete isian dari tabel, kemudian kita update lagi dengan menggunakan load data lokal. Itu praktisnya ya. Nah, berikutnya teman-teman kan sudah lihat ya tabel pad itu kayak apa. Ini kan isinya ya, ini isinya. Kemudian ini adalah strukturnya, struktur dari tabel pad. Apa strukturnya itu? Caranya untuk bisa melihat adalah dengan mendescribe apa tabel pad. Nah, tabel pad ini strukturnya ini ya, sudah terlihat ya. Nah, di tabel pad ini kita itu mau mengubah salah satu fieldnya, bukan isinya ya. Kalau mengubah isinya nanti kita bisa menggunakan insert, delete itu ya, dan juga update. Tapi kalau kita mau melakukan perubahan pada struktur, ini yang disebut sebagai alter ya, alter tabel. Nah, ini ya, ini nanti cukup berbeda dibanding dengan perintah lain ya. Contoh misalkan tadi, misalkan saya bilang apa tadi? Update ya. Update ini untuk mengubah apa, teman-teman? Mengubah isiannya. Misalkan di sini Feng ya. Feng ini G-nya diganti K. Nah, itu bisa pakai update. Nah, untuk saat ini teman-teman akan mencoba yang disebut sebagai alter. Alter ini mengubah apa, teman-teman? Tadi saya bilang mengubah struktur ya dari tabel yang kita punya. Strukturnya, contohnya misalkan ini ada nama kolom ya, kolomnya name, ini ada owner, ada spesies, ada sex. Nah, saya nggak mau pakai name, tapi pakai nama. Artinya saya mengubah salah satu nama field yang ada di sana. Ya, itu bisa menggunakan itu. Yang kedua, kita juga bisa menambahkan satu kolom lagi. Ya, setelah ini. Jadi setelah date ini kita bisa tambahkan kolom lain. Misalkan apa? Daerah, gitu ya, daerah. Kita bisa nambahkan dengan menggunakan perintah alter ya, alter tabel itu. Nah, salah satunya kita akan coba mengubah nama ya, mengubah nama dari field name. Kita mengubah nama ya, atau mengubah nama kolom name ini. Bisa dilihat ya. Nah, kita akan mencobanya dengan menjalankan perintah alter tadi ya. Alter table, nama tabelnya apa? Pad. Kemudian kita menggunakan perintah change ya. Change apa? Kolom yang lama apa? Name gitu ya.
Kemudian kita ubah sesuai dengan nama yang baru. Misalkan bahasa, kita mau ubah name itu menjadi bahasa Jawa. Bahasa Jawanya name apa? Ada yang tahu? Halo, halo, halo. Bahasa Jawanya name? Hah? Apa? Jeneng. Jenengnya Pak. Ilham Jawa. Jeneng, jeneng ya. Kita kasih, kita ganti ya jeneng. Terus jangan lupa untuk nambahkan apa? Mia. Jenengnya dikasih tadi ya, tipe datanya 20 misalnya. Varchar 20. Ya, kita coba alter ya. Oke, teman-teman, kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya. Yang awalnya tadi apa? Yang awalnya itu name ya. Sudah punya kearifan lokal yaitu menjadi jeneng. Gitu. Oke, itu satu contoh mengubah nama kolom. Kalau selain mengubah nama kolom apa Pak? Selain mengubah nama kolom, teman-teman bisa mengganti tipe data ya. Jadi cukup banyak yang bisa dilakukan. Salah satunya mengganti tipe data. Nanti untuk lengkapnya bisa saya share ke teman-teman juga. Tapi kurang lebih saya sudah memperkenalkan ya apa yang disebut sebagai alter. Ada yang sudah nyoba teman-teman di komputer masing-masing? Silahkan ya kalau mau mencoba gitu ya. Ini nanti rencananya akan saya share ya dari apa yang saya sampaikan di sini akan saya share ke teman-teman ya lewat YouTube, mungkin link YouTube nanti bisa teman-teman akses. Dia bisa latihan mandiri dengan kalau teman-teman butuh untuk apa namanya pause gitu bisa, kemudian lanjut dan lain sebagainya. Jadi bisa dilakukan. Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu fitur yang sudah kita coba. Nah, perhatiannya ini ada 17 mahasiswa ya yang sudah hadir. Saya mau tanya dulu sambil ngecek pemahaman. Saya mau tanya sama Mbak Rahma Anissa. Mbak Rahma Anissa, dengar suara saya? Dengar Bapak. Ya, Rahma Anissa. Ini tadi saya membahas query apa? Halo. Halo, halo, halo. Rahma Anissa nggak dengar ya materinya tadi? Lagi ke WC tadi Bapak. Lagi apa? Tadi lagi ke WC. Oh, kamar mandi. Ya, ganti orang. Mari kita ganti ya. Di sini ada nama-nama yang lain. Wah, ini yang unik ini. Aim Setia. Ini siapa Aim Setia? Saya Pak Gali Alinka Pranadipa. Mas Galih. Iya, Mas Galih ini tadi apa perintah apa yang kita pelajari? Barusan saja. baru masuk Pak. Ya sudah, berarti nggak tahu ya. Oke, kita lanjutkan. Masuk ke Mas Alfa. Alfa Randi ada? Alfa. Alfa. Ada Pak. Ada, alhamdulillah. Mas Alfa, kita tadi materi apa Mas Alfa? Baru balik dari WC Pak. Nah, lagi kamu WC bareng sama si Rahma Anissa. Ya Allah, kalian nih ya. Gimana sih?
Tidak ada yang memperhatikan ternyata. Ada yang memperhatikan nggak? Boleh menjawab, Pak? Namanya siapa? Tian, Pak. Yuk, Tian, silakan. Perintah apa tadi? Menurut saya tuh Pak ya, untuk mengubah tabel menggunakan query utama kayak alter tabel tuh Pak. Di slide tuh Pak. Ya betul. Jadi perintahnya alter ya teman-teman ya. Alter itu mengubah struktur dari tabel. Nah, kalau tadi sudah saya sampaikan sekilas ya, untuk mengubah isian datanya, kita menggunakan alter juga nggak? Ada yang tahu? Wulan Siva, tahu nggak? Kita mengubah isian dari tabel menggunakan apa? Apakah alter juga? Baik, Pak. Pakai mengubah isian tabel ya, Pak? Iya, Update, Pak. pakai update ya, betul. Buka ChatGPT dulu ya tadi ya. Enggak, Pak. Baik. Ya betul ya, nggak pakai alter ya. Alter itu untuk strukturnya saja teman-teman. Jadi struktur yang dimaksud apa? Struktur yang dimaksud adalah ini ya, ada namanya headingnya atau caption dari tabelnya. Kemudian selain itu ada tipe datanya ya, panjang datanya. Kemudian nol atau enggak. Terus ada satu lagi ya, menambah apa? Nah, ini saya tanya sama Mbak Asri Fadilah. Mas Asri Fadilah, kita bisa menambah apa? Pakai alter? Untuk kolom tabel, Pak. Kolom tabel, maksudnya nambah apa? Nambah? Nambah apa? Datanya, Pak. Bukan, data nggak bisa ditambah pakai alter ya. Nambah apa? Saya ingatkan ya ini ya. Jadi bisa nambah apa teman-teman? Kan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kita mau bikin satu lagi. Nah itu apa disebut sebagai apa? Menambah kolom, betul Mas Alfa, betul. Jadi itu menambah kolom. Kita nambah kolomnya itu ditambah, jadi nggak cuma name, owner, species, sex, birth, date, tapi kita bisa tambahkan asal muasal, domisili gitu. Itulah yang bisa dilakukan pakai alter gitu. Nah, query-nya salah satunya untuk mengubah nama ya, dari ini adalah pakai ini ya. Jadi teman-teman bisa mencatat gitu ya, mencoba juga nanti bisa melatih itu ya, mengubah apapun datanya yang di sana silahkan. Baik, kemudian kita masuk ke LMS ya. LMS-nya itu bilang apa sih? Sudah saya kasihkan tadi ya teman-teman, sesuai yang di LMS, yaitu adalah filtering sederhana ya, dimana filtering sederhana ini kita bahas tentang alter ya. Nah yang belum tuh drop ya teman-teman ya. Teman-teman, drop itu adalah perintah untuk, ini kan tulisannya membangun struktur ya. Sebenarnya drop itu untuk menghancurkan. Jadi kalau saya pakai yang namanya perintah drop tadi, saya akan menghancurkan, menghapus secara permanen objek yang ada di dalam database. Yang bisa di drop apa saja? Tabel ya, database ya, kolom. Drop kolom bisa ya, drop kolom bisa.
tapi kombinasi dengan alter tadi. Kemudian bisa drop index, drop view, sama drop foreign key constraint. Jadi cukup banyak, tapi saya mau ngasih contoh apa? Satu tabel. Jadi satu tabel ini saya mau drop gitu ya, dimana datanya itu sudah cukup banyak ya, terpopulasi di sana. Nah, saya mau drop. Kira-kira apa saja atau query-nya apa? Nah, ini bisa kita menggunakan ini. Drop table, nama tabel. Contoh saya mau drop pet ya. Nah, berarti nama tabelnya saya ketikkan pet ya di situ. Kira-kira apa yang terjadi? Kehapus, Pak. Kehapus. Apanya yang terhapus? Datanya yang ada di dalam database. Datanya. Baik. Kalau begitu nggak ada bedanya dengan delete ya. Masih ingat ya kemarin delete ya. Sama nggak drop sama delete? Kenapa ada dua perintah yang berbeda untuk hasil Kalau yang sama? delete, dia hapus data yang ada di dalam pet, Pak. Kalau Betul. misalnya drop, dia hapus database petnya. Iya, kalau ini kebetulan bukan database ya sih, mungkin tabel yang dimaksud ya. Betul. Jadi dia akan menghancurkan gitu ya tatanan yang ada di tabel ini. Kalau saya delete, yang saya lakukan untuk mengembalikan ya saya insert gitu ya. Tabel itu masih eksis. Tapi kalau saya drop, yang terjadi apa? Tabel pet ini udah nggak ada. Kalau tabel petnya nggak ada, datanya ada nggak? Tidak. Tidak. Ya, bagus. Udah bisa dipahami ya differences between drop and apa satunya delete ya, beda. Nah, ini kalau saya drop table pet, yang terjadi adalah saya menghancurkan strukturnya. Kalau strukturnya hancur, isiannya hancur nggak? Hancur juga. Mari kita buktikan teman-teman ya. Tapi nggak tega ya. Saya punya perintah di atas nggak? Oh, masih ada. Saya masih nggak ada ya. Ada nggak sih? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada enggak? Ada enggak? Oh, nggak ada. Apalah, nanti coba. Oke, teman-teman ya. Ini saya drop dulu ya. Drop tabel pet ya. Ting. Lihat ya, query oke, null row affected ya, ngedrop. Nah, kita mau membuktikan hasilnya menggunakan apa? Perintah apa? Ngeceknya menggunakan apa? Putra hadir ya. Mau ngecek hasil dari drop table apa? Logikanya apa? Kita ngecek apa? Isian data atau tabel yang dimiliki? Yang mana? Putra tidur ini, pura-pura gabung Zoom tidur. Tidur, Putra. Oh iya, ini tidur nih. Loh, kok suaranya ada yang kayak Udah masuk ya, Pak? Masuk. Silakan, lanjut. Select bintang from pet, Pak. Ya, select bintang ya. Iya. Kita coba guys ya. Nggak mungkin ya, nggak ada ternyata. Nggak ada. Dia bilang apa? Error tuh. Error. Berarti salah ya? Salah. Caranya ngecek pakai apa? Ada yang tahu? Kalau Table, show Pak. Table pet, table, Pak. Iya, satu-satu. Siapa ini namanya? Saya, Pak. Namanya? Mia Novi, Pak. Yuk Mia, coba. Ngopo? Ini ngeceknya pakai apa, Mia? Kalau pakai show tables, Pak. Coba. Betul ya? Terima kasih Mia. Mia Novi betul. Kenapa kita pakai show tables? Karena, saya baterai kuntek. Karena apa, teman-teman? Ingat bahwa kita mau ngecek tabel yang ada. Mau kita ngedrop. Ngedrop itu kan nutup, hilangkan satu tabel. Tabel itu udah nggak ada lagi.
Sedang kalau di lead tabel itu masih ada, cuma isiannya nggak ada. Bedanya itu. Jadi Putra tadi dia select all from pet, ya nggak mungkin muncul wong table manager titik pet itu nggak ada gitu. Sebenarnya udah kelihatan, cuma dia indikatornya salah. Itu ya, teman-teman bisa diperhatikan ya, itu bahwa kalau teman-teman ngedrop apapun itu hati-hati. Kenapa? Itu akan menghapus strukturnya, ya, struktur dari tabel yang sudah kita punya. Gitu. Baik, mohon ditunggu sebentar ya, saya tak mengembalikan lagi ke bentuk semua. Gara-gara di drop malah. Bentar ya, sabar. Saya tak mengembalikan lagi ya. Mengembalikan lagi ya. Mana tadi ya? Creating table dulu ya, creating table. Coba enter. Ada yang errornya. Errornya di mana? Ada yang mau bantu? Nah, gampang Pak. Oke. Tapi ini tulisannya nggak kelihatan ya guys. Kan partner spesies ini. Oke, coba enter. Masih errornya di mana? Nice. Oh ya maaf. Ya, ternyata susah juga menghapusnya. Sekarang kita cek ya. So, tables. Kembali lagi ya. Tapi apa akibatnya kalau kita mengedrop pet tadi? Ya, pasti dalamannya juga hilang. Cara ngeceknya seperti Mas Putra bilang, yaitu dengan pakai select all from pet. Ada kosong, isinya itu nggak ada. Terus caranya gimana supaya terisi ulang? Ya load data lokal ya, masih ingat ya. Cek lagi. Udah kembali seperti semula. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Pak izin bertanya, itu yang alter tablet purchase name jeneng varchar Yang nanya itu dalam siapa? Mia. Oh. Mia Novi Pak. Ya, Mia Novi ngomong. Yang dalam kurung 20 itu loh Pak, itu maksudnya apa ya Pak ya? Yang dalam kurung 20. Yang perintah mana? Oh ini. Bukan Pak, yang alter tables pet. Oh, kita naik dulu ya. Alter tabel pet, change name, jeneng, varchar 20. Gini ya. Nah, tak kasih strukturnya. Bagus ya, Mia. Nggak tahu tuh tanya. Alter itu kita pakai perintah mengubah apa? Dia nggak tahu mengubah apa, yaitu mengubah table. Tablenya yang mana? Nama tabelnya pet. Yang diubah apa teman-teman? Kolom name. Kolom name-nya tuh name. Ini kan yang awalnya ini diubah menjadi ini. Nah, ini nama kolom yang lama. Terus diganti dengan nama kolom yang baru, ya kan? Nah, dia juga akan tanya, kolom yang baru itu tipe datanya apa? Gitu. Jadi ini tipe data untuk kolom yang baru. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ada lagi? Cukup. Oke. Yang lain? Gampang banget ini kalau pakai GUI ya. Bisa dengan mudah.
Kalian besok coba sendiri. Wah, gampang banget. Tapi kalian nggak ngerti tuh apanya, query-nya. Klik tok. Tapi nggak ngerti bahwa itu bisa dilakukan. Oke, jadi kalian sudah belajar apa saja di siang hari ini? Yang pertama kalian belajar yang disebut sebagai alter dan drop. Alter dan drop. Terkait dengan alter dan drop, apakah ada pertanyaan? Saya mengenerate datanya cepat banget ya, karena pakai perintah load data lokal ya, tapi yang sudah saya simpen terlebih dahulu, sehingga tinggal ketik bentar langsung bisa generate ulang datanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba masuk ke salah satu tutorial ya yang ada di teman-teman ya, di modul teman-teman. Kita menggunakan istilah retrieving information from a table. Jadi kita menarik informasi dari tabel yang kita punya. Paham ya? Masih ingat ya, bukan data tapi informasi. Informasi itu apa? Data yang telah diolah. Jadi kita menarik informasi itu adalah menarik data. Menarik data itu tentunya ada pemrosesan. Nah, itulah yang disebut sebagai informasi. Baik, kita mulai saja dari selecting all data. Teman-teman bisa menggunakan select all from path, sudah biasa. Kemudian kita bisa menggunakan perintah yang lain. Yang tadi, masih ingat ya? Ada yang kita lakukan untuk melakukan perubahan pada data. Nah, itulah kita bisa menggunakan perintah yang disebut sebagai update, gitu ya. Sintaknya antara lain seperti ini, gitu ya. Pak itu apa? Jadi itu update, tabelnya apa, di set apanya, ya, isinya apa. Lalu saya ulangi ya, kita melakukan update pada tabel path, ini tabel path, mengubah atau men-set birth yang mana? Birth ini ya, yang ini ya, birth ke bawah ini 1989831 ke data yang punya name browser. Mana name browsernya? Ini ya. Jadi tanggal ini akan berubah menjadi ini. Saya ulangi ya. Data yang ada di browser ini akan kita ubah menjadi ini. Sintaknya bagaimana Pak penjelasannya? Nah, kita menggunakan yang disebut sebagai update. Update itu memperbarui. Dia memperbarui apa? Yang ada di tabel path, yang name-nya itu browser. Isinya adalah ini pada kolom apa? Birth. Bisa dipahami ya? Kita praktekkan. Kita lihat hasilnya ya. Bismillah. Oke ya, oke. Kemudian apa? Teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Yaitu dengan select all from path. Berubah atau tidak? Ada browser, dia 89. Awalnya berapa? 79. Gitu. Baik. Teman-teman, apa kalian mengikuti? Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Baik, Iya, Pak. Saya tanyakan terkait dengan ini. Saya mau melakukan perubahan. Perubahan apa? Perubahan data. Misal saya mengubah jenis kelaminnya Feng ini menjadi female. Ada yang mau mencoba? Saya kasih waktu, silahkan. Kasih waktu 2 menitan untuk mencoba menggunakan perintah ini ya. Kalian modifikasi perintahnya sehingga saya bisa mengubah jenis kelamin Feng ini menjadi female. Ulangi ya. Mengubah jenis kelamin Feng menjadi female.
Ada yang mau nyoba? Ada yang mau mencoba? 2 menit, silakan. 2 menit. 2 menit. Ada yang ngantuk-ngantuk nih, yakin saya. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Mau mencoba? Saya tuliskan. Saya tuliskan. Drop apa tadi? Update sama apa? Drop, update sama lupa. Oh, alter. Sudah bisa? Yuk, bisa sampaikan ke saya. Tak ketikkan, nanti benar atau salah kita lihat ya. Kita coba ya. Siapa yang bisa nambahkan? Kita tadi tugasnya ngapain teman-teman? Ini ya, tugasnya adalah mengubah jenis kelaminnya si Feng ya menjadi F. Jadi female. Ada yang mau bantu? Boleh saya coba, Pak? Boleh. Atas nama siapa? Malinda. Siap. Yuk Mal, kita ketikkan yang Mal yuk. Untuk mengubah M jadi F pada Feng itu update pet sex, update pet set sex sama dengan dalam petik F where name dalam petik Feng. Apakah sudah? Titik koma, Pak, terakhir. Titik koma sini. Udah? Ya. Eksekusi.
tidak ada error ya. Ini tanda-tanda benar nih. Mari kita buktikan. Frank sekarang jadi apa? F. Frank M jadi F, ya enggak? Berarti benar ya. Benar untuk Mbak Malinda. Ini coba Mbak Malinda sudah benar ya. Sip. Keren. Oke, terima kasih. Ada yang masih bingung nggak? Gampang ya. Baik. Jadi itu sudah ada update untuk mengganti ya, jenis kelamin si Feng menjadi female. Mudah saya rasa ya. Jadi bisa teman-teman coba lagi. Itu sudah ada di modul juga ya. Kalian bisa coba untuk membuat atau mengganti itu. Mari kita lanjutkan kembali ya untuk materinya. Sekarang kita masuk ke modul ya, di retrieve data from table various way. Nah, setelah kita update tadi, kita bisa pakai select all from path where ya, untuk mengambil atau menarik data yang kita inginkan. Contohnya tadi ya, teman-teman mungkin sudah melihat itu sudah ada pengubahan ke salah satu dari data yang ada di sana. Nah, kalau di sini saya ketik seperti ini tujuannya adalah khusus untuk menampilkan yang match sama kondisinya. Contoh di sini select all from path where name ya. Itu adalah browser. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya saya hanya pengen nampilin data dari hewan yang namanya browser ya, kita coba lihat. Nah, maaf ya, ini agak kacau dikit. Ini ya, ini browser itu tok yang muncul ya, yang lain nggak muncul. Yang lain nggak muncul. Karena saya memunculkan klausa kondisi ya. Kondisinya apa yang harus terpenuhi? Name sama dengan itu nggak boleh berbeda. Tidak boleh berbeda. Loh Pak, ini beda loh Pak, ini ketikanya B kecil kok ini B besar. Ya betul, karena kita menggunakan sama dengan, B nya ini masih atau kita menggunakan klausa yang umum, maka B kecil besar tidak diperhatikan ya. Itu yang pertama. Kemudian kita juga akan menggunakan operator yang lain. Contohnya adalah kondisi di mana kita mencari yang tidak hanya sama dengan, tapi apa teman-teman? Yaitu dengan yang lebih besar. Nih, contohnya ya di sini ya. Select all from path where birth apa? Lebih besar sama dengan 1998 minus 1 minus 1. Nah, kita lihat. Perintah ini menghasilkan apa? Hanya satu yang tercapai kondisinya, yaitu si Cirpi, di mana dia lahir di 98 bulan 9 ya, tanggal 11 ya, yang mana itu merupakan apa? Merupakan tanggal yang di atas ya, tanggal lahirnya itu di atas 98 bulan 1 tanggal 1. Nah, kita juga bisa menggabungkan itu dalam beberapa pernyataan, gitu, dengan mendapatkan informasi anjing betina. Contoh kita mencari anjing betina, caranya gimana? Nah, kita akan kombinasikan where-nya itu dengan 2 kolom ya, teman-teman. Ini ya di modul bisa ya, teman-teman, nanti ambil nyoba. Ya, kita pakai select all from path where species apa dog and sex-nya apa F gitu ya, kita jalankan. Jadi kalau ada anjing yang female maka akan muncul, ini kebetulan tadi M nya kita ganti ya kita ganti F, muncul dua-duanya gitu ya.
Oke, sampai sini. Ya, ini kurang lebih masih sama ya. Ini tak kasih penjelasan sekalian ya. Di sini ada N ya, teman-teman perhatikan di sini N. Kalian udah belajar logika matematika? Sudah ya, udah belajar logika matematika ya. Nah, di sana teman-teman bisa lihat ya di sini. Ada namanya N sama OR. Bedanya N sama OR apa? Contoh misalkan di sini saya kasih OR. Masuk nggak nih? Saya mau jawab? Ini kalau saya kasih OR gimana? Misalkan ya, select all from pet where species dog or species snake. Misalkan seperti itu. Maka yang muncul apa? Yang muncul apa? Bukan kombinasi ya, tapi dia dua kondisi yang ditentukan tadi. Contohnya spesies dog and spesies bird. Itu makanya dua-duanya akan muncul. Spesiesnya dog sama bird akan muncul di situ. Hewan-hewannya akan muncul juga datanya. Kemudian yang di sini apa? Ini ada N, artinya ini harus sesuatu yang dipenuhi gitu ya. Tidak boleh tidak dipenuhi. Itu harus dipenuhi. Jadi kalau tidak ada maka dia empty. Kalau dia ada akan tampilkan ya. Kalau dia ya tadi itu, jadi kondisi ini must terpenuhi. Dua kondisi yang berbeda. Maka tadi ada or-nya juga. Nah di sini ya, select all from pet where species sama dengan cat and sex M. Or gitu ya, dia mencari dua spesies dengan dua kondisi. Ya. Nah ini penggabungannya teman-teman menggunakan yang disebut sebagai kurung buka dan tutup. Oke, bagus ya teman-teman, langsung bisa materi tersebut. Oke, nanti ada latihannya ya teman-teman, saya berikan latihannya, mohon bisa nanti dikerjakan. Saya harapkan kalian bisa mengerjakan itu paling lambat kapan? Yaitu paling lambat di hari apa? Hari Kamis ya, sebelum hari Kamis ya. Artinya Kamis itu ketemu udah finish gitu ya. Udah bisa saya cek. Lagi ya di sini. Nah, di sini selecting particular column, kita memilih kolom tertentu untuk ditampilkan. Contoh apa? Select name, birth, from, pet. Ini ya. Nah, enter. Jadi kita hanya menampilkan kolom yang kita sebutkan ya di sana di awal. Gitu. Jadi kalau kita nggak sebutkan ya dia nggak akan tampil. Itu memilih kolom yang tertentu, kolom tertentu. Nah di sini ada distinct juga, di mana distinct itu mengatakan kalau dia nemuin ada berapa ini ya? Ini Fluffy, Buffy, Fang, Bowser, Chirpy. Nah di sini ada nama yang sama misalkan ya. Ada nama yang sama contohnya. Ya, nama yang sama, maka dia akan sebutkan satu. Contoh misalkan saya munculkan owner ya. Nah, owner di sini ada berapa kali ini disebutkan si Haro? Ada berapa kali? 2, Pak. 2 kali. Nah, supaya ini tadi bisa kita pengennya itu apa? Mencari owner ya, orang-orang yang memiliki hewan di sana. Nah, Haro kalau 2 kali ini dianggap sesuatu yang berbeda gitu. Jadi bisa jadi seperti itu. Maka teman-teman bisa menambahkan di klausulnya tadi adalah dengan select distinct gitu ya. Contohnya ini, select owner. Nah, kita tambahkan yang namanya distinct. Salah ya. Distinct. Artinya apa ya? 1 kali saja kalau ada yang sama, sehingga yang kita tahu bahwa kurang lebih ada orang 4 ini yang memiliki hewan-hewan yang dititipkan di menajeri tadi. Ya, seperti itu. Terakhir teman-teman bisa mengkombinasikan ya, teman-teman ya.
saya ingin menampilkan kolom nama atau name, kemudian species sama bird, cuma 3 itu saja bird-nya, ya. Dari hewan, ya, dari tabel hewan, di mana spesiesnya itu anjing atau spesiesnya kucing. Jadi kita hanya ingin menampilkan apa? Name, spesies, sama bird, gitu ya. Yang lain nggak ditampilkan. Terus gimana caranya? Ya sebutkan saja, select name, species, bird, gitu ya. From apa? Tabel pet tadi. Kondisinya apa? Kondisinya adalah spesiesnya. Spesiesnya apa? Dog sama atau ya, or spesiesnya cat. Hanya ditampilkan 3 saja yang dibutuhkan. Baik teman-teman, sampai sini ada pertanyaan tidak? Cukup banyak ya materinya. Ini nanti silahkan dilihat kembali untuk latihan, penugasan dan juga kiranya nanti teman-teman bisa ketutupan ya itu ya, saya itu full circular jadi kecil banget ya. Nah bisa seperti itu ya, jadi teman-teman mendapatkan yang disebut sebagai yang dibutuhkan tadi. Nah ini teman-teman akan saya simpan ya materinya, kemudian saya unggah ke YouTube. Nanti dari situ teman-teman bisa simak, kemudian gunakan itu sebagai cara untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan nanti di LMS. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Izin bertanya, Pak. Namanya siapa? Asri, Pak. Silakan Asri. Tadi untuk yang sebentar, Pak. Ya. Untuk yang mengubah atau memperbarui itu kan yang update set, update pet set itu kan Pak, yang misal bird atau apa. Jikalau untuk menambah yang date-nya itu masih sama menggunakan update juga atau apa Pak? Mau mengubah apa? Mengubah apa? Mengubah yang date-nya Pak. Kan kalau tadi kan update itu untuk mengubah atau memperbarui. Kalau untuk menambah yang date ini kan belum diisi, itu menggunakan yang sama atau gimana Pak? Yang date itu? Iya. Oh ya, bagus ya pertanyaannya. Ya itu bisa pakai itu ya teman-teman ya. Jadi misalkan saya hari ini ada data nih si Buffy mati ya. Ya kalian bisa pakai update pet set apa tadi date sama dengan tanggalnya ya. Where name sama dengan siapa Buffy itu. Jadi dia langsung mati ya. Ini bukan kita matiin dia, tapi kita mencatat kematiannya. Jadi bisa menggunakan update ya teman-teman. Bagus ya ini pertanyaannya Mbak. Siapa namanya? Maninda ini. Siapa tadi yang tanya? Yang tanya siapa ini tadi namanya? Saya Pak Asri. Asri ya, Asri. Betul ya Asri, seperti itu ya Asri ya. Bisa pakai update ya, update. Jadi mengupdate siapa? Kematiannya si Bowser misalnya. Di Bowser itu kita ubah bahwa si Bowser itu sudah meninggoy gitu. Ada kok query-nya. Ada query-nya di tutorial ada. Ada enggak sih? Update. Kalau enggak ada nanti tak kasih ininya ya, challenge-nya sehingga kalian nyoba. Ada lagi? Silakan.
Gak ada ya? Ini ya, jadi contohnya misalkan kita mau ngubah, tutorialnya ada ya di halaman 9. Jadi kita pakai update pet set date ya, sama dengan angkanya yang kita mau tembak tadi ya. Nah, kondisi yang kita mau masukkan gitu. Jadi browser itu awalnya masih hidup gitu ya, sebelum tadi siapa? Asri tanya. Nah, ini sekarang mati ya. Kasihan. Ya kan? Mati, udah si browser mati. Nanti pengen tahu hewan mana yang mati. Ya, tinggal tanya. Tampilkan apa nama misalkan. Nama from pet where date sama dengan apa? Atau Namanya ide. tipe kok, Pak. Kan itu name. Ini nama itu name. Is not null. Betul, terima kasih. Name ya. Ini ya coba. Tuh yang mati ini tadi. Jadi ini yang mati. Browser yang mati. Ini kan nul, yang lain nul ya. Ini kan enggak nul. Enggak nul itu artinya apa? Ya mati berarti. Gitu. Gampang ya? Teman-teman. Terima kasih sudah memperhatikan. Ada lagi yang mau tanya? Kayaknya sudah ya. Nanti tak kasih tugas saja, kalian nyoba sendiri. Ini materinya akan saya update. Saya tugasi kita, ayo no kok ini bentar. Kalian aja tak share ke sini ya. Biar kesibukannya kalian nggak terlalu. Aduh, mana sih tadi taruhnya? Ada lagi monggo sambil saya mencari materi saya. Gak ada? Gak ada pertanyaan? Silakan, yang mau tanya. Gak ada, udah? Deal ya? Gak ada masalah ya? Oke, kalau tidak ada masalah, ini saya coba carikan tadi ya soalnya yang di tahun lalu gitu. Ada soal untuk PBD, di mana PBD-nya itu terkait sama ini ya. Mana-mana. Kayaknya nggak ada deh, belum ketemu teman-teman ya. Gimana nih? Wah, belum ketemu ya teman-teman. Ya, ada nih. Saya tak cek ke sini. Baik, ini ada beberapa yang saya mau tampilkan ke teman-temannya. Saya mau tampilkan ke teman-teman ini soalnya bisa dilihat di YouTube nanti ya. Ya, ini. Oh, ini belum sampai terurut ya.
Ini ya, yang saya mau kasih teman-teman adalah 3 soal ini. 3 soal ini nanti ke LMS bisa ya, cek ke LMS saja. Supaya nanti ada LMS saya create materi ya. Nah ini salah nih, bukan materi ya, maaf. Aduh, gimana sih, konsentrasinya rendah sekali Bapak. Assignment jalankan, coba jalankan query yang memunculkan informasi berikut ini. Ini saya kasih penugasan ya, teman-teman bisa nanti mengirimkan ya hasil query-nya ke sini gitu ya. Ini simpel sekali, jadi teman-teman bisa tinggal menjalankan, kemudian di capture, kemudian jadiin PDF ya. Capture ya perintah dan hasilnya ke Word, kemudian jadikan PDF, kasih identitas, kemudian unggah ke sini. Ini maksimal kapan? Maksimal hari apa? Hari Rabu ya, Rabu malam ya. Jadi Kamis tuh kalian sudah selesai. Ini ya teman-teman, bisa dilihat ke share screen saya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Terima kasih. Oke, seperti itu ya, nanti bisa dicek ke sana. Tutorialnya saya taruh di YouTube. Kemudian kalian bisa coba sendiri untuk itu. Dan mungkin itu ya teman-teman materinya sampai di sini. Kemudian saya mau panggil di LMS. Kalian saya ada di LMS ya? Manusia-manusia yang hadir siapa tak panggil lagi ya? Manusia kuat loh, malah nyanyi. Ngantuk banget ya. Ya Allah. Tuh kopi saudara-saudara ya. Nanti saya panggil namanya, ngomong ya, atau saya Pak gitu, atau chat ya, ada yang mic-nya rusak tadi. Tika Anggreni hadir? Tika? Kak, Tika? Skip ya, Tika nggak hadir nih. Oh. Tika hadir nggak? Oke, Hadir, lanjut. Pak. Hadir, oh ya. Noviana ada nggak? Hadir, Pak. Unike Agit Rachel? Hadir, Pak. Ratri Siswi Diarti? Hadir, Pak. Rahma Anissa? Hadir, Pak. Rahmat Hajat? Hadir, Pak. Malinda? Hadir, Pak. Asri Fadilah? Hadir, Pak. Ilham Nur Haki? Siapa tuh? Ilham Nur, ya oke tadi ya. Kurnia Rianti? Kurnia nggak masuk? Oke. Ilham Hadi? Hadir, Pak. Oke, Muhammad Alfa? Hadir, Pak. Bagus. Ivan Kusuma? Ivan nggak ada? Ivan nggak ada. Febianti Eka? Febianti Eka nggak ada. Galih Halingka? Hadir, Pak. Oh ada. Presensi no. Ulan Siva? Siap hadir. Abdan Zaim? Hadir. Mia Novi? Hadir. Rahmat Dwi Agustian? Hadir, Pak. Raffi Kram Zakia? Hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah. Eriksan? Hadir, Pak. Terima kasih. Bagi yang nggak hadir ini saya bikin tidak hadir. Sip.
Si Galih, silahkan Lih, presensinya dilakukan. Jangan lupa. Febianda Kak Putri udah hadir. Masa tadi tak panggil nggak ada. Baik Pak, sudah presensi. Pak, saya Ivan juga hadir. Allah, dipanggil nggak ada. Lagi kelompokan Pak ini. Kelompokan. Dipanggil ya jawab. Mana Ivan, mana Ivan. Oke. Bikin masalah aja. Hadir, oke. Terus siapa tadi? Udah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nggak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, demikian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf, tadi memang saya di kampus terus hujan terus, saya melihat daripada kalian nanti basah-basahan gitu, kalau masuk angin sakit, ya mending online aja, nggak apa-apa. Kemudian ya tolong kerjasamanya untuk mengerjakan tugas jangan ditunda-tunda, itu mudah, itu gampang, silahkan dikerjakan. Kemudian dari tutorial yang ada di sini silahkan kalian nyoba ya. Ini tadi yang nyoba cuma saya, sedangkan teman-teman tidak tahu apakah nyoba. Ini silahkan dicoba sambil tadi belajar untuk memunculkan tugas tadi. Sampai mana Pak? Sampai yang tadi. Sampai yang terkait dengan praktek yang sebelumnya itu tadi. Jadi contohnya misalkan kita masuknya sampai distinct ya di halaman 7, halaman 8. Halaman 8. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang salah. Mohon bisa dikerjakan tugasnya, kerjasamanya. Nggak ada pertanyaan ya? Tidak ada Pak. Terima kasih. Saya tutup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama teman-teman. Oke, saya stop.